Jadi word of mouth itu bisa sangat membantu ketika positif, tapi ketika negatif, aduh, itu juga bisa kacau. Oke. Paham sampai sini? Sekarang kita masuk ke loyalitas pelanggan. Dinilai strategi perusahaan dalam loyalitas pelanggan itu bisa mengurangi biaya pemasaran. Oke, karena apa? Karena misalnya semakin banyak pelanggan yang setia kan, semakin banyak word of mouth-nya kan. Apalagi kalau untuk orang Indonesia yang suka ngobrol, itu cepet banget. Terus bisa juga menarik pelanggan baru ya tadi. Dan ketika pelanggan kita memasarkan kan bisa juga membawa pelanggan baru. Terus waktu untuk merespon ancaman pesaing itu juga bisa. Nah, kita sudah punya pelanggan setia, biasanya kita lebih tenang untuk bersaing dengan perusahaan pesaing. Nah, ini ada kajian loyalitas pelanggan, itu ada pendekatan perilaku, jadi fokus pada tahap purna pembelian dan mengukur loyalitas berdasarkan tingkat pembelian, frekuensi, dan kemungkinan pembelian lagi. Jadi kalau perilaku tuh kita lihat perilakunya, apakah dia mau datang lagi nggak ke kita, mau beli lagi nggak. Jadi setelah pembelian pertama itu seperti apa, itu kita mengkaji dari sisi situ. Kalau pendekatannya pendekatan perilaku. Terus kalau yang kedua, pendekatan attitude, itu menyimpulkan loyalitas pelanggan dari aspek keterlibatan psikologis, favoritisme, dan sense of goodwill pada jasa tertentu. Attitude itu kan sikap. Ketika misalnya pelanggan itu suka apa enggak, terus attitude itu evaluasi positif atau negatif akan sesuatu, itu sikap di situ. Makanya di sini ngomongnya dia kan contohnya keterlibatan psikologis atau favoritisme. Jadi suka apa enggak. Tapi kadang-kadang bisa juga kan, walaupun suka mungkin dia nggak beli, kan bisa jadi. Misalnya karena mungkin harganya lebih mahal dibandingkan perusahaan lain kan bisa jadi seperti itu. Itu pendekatan attitude. Jadi rasa suka atau enggak terhadap sesuatu. Terus kalau pendekatan terintegrasi itu mengkombinasikan dua variabel untuk menciptakan sendiri konsep loyalitas pelanggan. Jadi menggabungkan antara attitude sama loyalitas. Sama perilaku. Biasanya kalau di penelitian-penelitian itu mesti habis dari attitude itu jatuhnya terakhir ke perilaku. Jadi attitude ke purchase intention, misalnya seperti itu. Jadi intensitas pelanggan untuk membeli lagi di perusahaan yang sama. Terus di sini ada prinsip dalam loyalitas konsumen, kemitraan yang didasarkan pada etika dan integritas tertinggi, terus nilai tambah dalam hubungan kemitraan customer supplier, sama mutual trust, keyakinan mendalam akan potensi dan kredibilitas. Otomatis kan ketika pelanggan itu setia sama kita, berarti kan dia intinya percaya kan sama kita bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas buat konsumen, menghasilkan nilai lebih. Kita bisa juga biaya yang dikeluarkan konsumen itu kan bisa seimbang dengan apa yang kita berikan ke mereka seperti itu. Terus ini policy yang transparan dengan men-sharing teknologi, strategi, dan data. Terus kerjasama yang mutual antara perusahaan supplier sama konsumen tuh harus bekerja sama supaya proses produksi dan konsumsi itu berjalan lancar. Terus tanggap terhadap antusiasme konsumen tentang apa yang dianggap penting. Jadi kayak tadi yang sebelumnya kita bahas, kita harus mendengar apa yang pelanggan mau. Jadi pendapat pelanggan itu harus kita dengarkan. Itu sangat penting. Oke. Ini terus memfokuskan diri terhadap hal kecil, kedekatan perusahaan dengan konsumen kan, karena kalau jasa itu kan berhubungan langsung sama konsumen toh. Makanya hubungan antara
perusahaan dengan konsumen itu harus sangat dekat. Jadi jangan sampai kita mengecewakan konsumen. Itu bahaya. Oke. Jangan sampai pelanggan kabur. Terus ini, 5 dimensi perilaku konsumen. Kesetiaan pada perusahaan, keinginan untuk mengganti atau beralih produk, terus kemauan untuk membayar lebih harga produk. Masih ingat kan price premium? Kita sudah bahas belum? Sudah toh? Ada kan yang di harapan tertinggi itu kan mampu. Sudah bahas belum ya? Sudah kayaknya kan ada price premium. Jadi pelanggan mau atau bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi selama ada jaminan bahwa kualitas yang diberikan itu oke. Terus ini juga respon lingkungan eksternal kepada penyelesaian masalah sama respon lingkungan internal. Internal respon sama eksternal respon. Kalau internal ya berarti kan antara karyawan sama perusahaan. Kalau eksternal baru berhubungan dengan konsumen. Pernah dengar istilah switching cost nggak? Pernah dengar istilah switching cost? Nggak ada. Halo? Masih dengar saya kan? Bukan pemangkasan. Switch itu kan berpindah. Jadi biaya yang dikeluarkan ketika konsumen itu berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Makanya kan kadang-kadang kalau pelanggan setia itu dia memikirkan switching cost. Maksudnya misalnya biaya itu nggak hanya uang yang dikeluarkan ya, misalnya juga biaya waktu atau biaya kepuasan itu kan juga termasuk bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika dia berpindah, apakah dia akan mendapatkan pelayanan yang sama atau enggak? Misalnya ketika dia pindah, ternyata pelayanan yang diberikan itu lebih jelek kan, itu termasuk ke switching cost. Jadi ini switch itu kan keinginan untuk mengganti atau beralih. Nah, kalau switching cost itu biaya yang dikeluarkan ketika dia beralih produk atau pindah ke perusahaan lain. Paham? Ini sudah jam 12, Mbak-mbak, Mas-mas. Ini tinggal 2 slide, dibaca sendiri ya. Nanti kegiatan belajar 3 sama 4 kita bahas minggu depan. Oke? Ada yang mau ditanyakan hari ini? Belum. Sudah. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kelas hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah datang. Silakan dibaca-baca lagi. Iya, tanggal 5 presentasi lagi. Dikumpulkan 2 hari sebelumnya ya. Baca-baca lagi, istilah-istilah bahasa Inggris diingat-ingat, jangan lupa. Oke. Sudah saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur.